Haleluya, senangnya bisa berkumpul di dalam rumahnya Tuhan. Sebagaimana Kurt telah bernyanyi, saya berpikir betapa beruntungnya kami ketika kami dapat menyembah Allah. Betapa beruntungnya kita. Dan saya sangat senang dapat hadir di sini bersama-sama dengan anak-anak Tuhan, pekerja-pekerja sejati Tuhan. Dan saya senang melihat kalian semua di sini dan saya senang kita semua dapat berkumpul. Hari ini saya mau membagikan sebuah firman dengan judul Ujian di Kadesh. Dan ini yang saya telah bagikan di Korea belum lama ini, jadi saya juga mau menyampaikannya kepada kalian dalam bahasa Inggris. Dan karena buku ke-12 dari seri Sejarah Penebusan telah terbit, kita pun telah mempelajari sedikit dari buku itu, di mana Tuhan memanggil umatnya Vaikra, yaitu kitab Imamat. Dalam bahasa Ibrani adalah Vaikra, yang berarti Tuhan memanggil. Dan kita mengingat bahwa Tuhan memanggil kita agar kita hidup kudus. Dan hari ini khotbahnya akan panjang, jadi kalau kalian mau ke WC, pergilah sekarang. Karena hari ini khotbahnya akan sedikit lebih lama. Jadi marilah kita nikmati firman ini di hari Tuhan yang indah ini. Baiklah, ujian di Kadesh. Nomor 1. Tempat seperti apakah Kadesh itu? Di mana dan seperti apa tempat Kadesh itu? Kita harus paham bahwa secara geografis Kadesh itu letaknya seperti apa. Jadi kalau kita lihat nomor 1, Ritma dan Kadesh. Ritma adalah titik kemah ke-14. Dan Ritma diduga merupakan tempat yang sama dengan Kadesh atau tempat di dekatnya. Coba kita baca di Bilangan 12 ayat 16 dan sampai 13 ayat 2. Kemudian berangkatlah mereka dari Haserot dan berkemah di padang gurun Paran. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel, dan setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Sekarang Bilangan 33:18 dikatakan, mereka berangkat dari Haserot lalu berkemah di Ritma. Dan sebelumnya dikatakan bahwa mereka berangkat dari Haserot dan berkemah di padang gurun Paran. Jadi ini berada di dalam padang gurun Paran dan mereka berkemah di Ritmah. Jadi padang gurun Paran adalah adalah wilayah yang sangat luas. Dan kalau kita di Bilangan 30 ayat 8 dikatakan, demikian juga dilakukan bapak-bapakmu ketika aku menyuruh mereka dari Kadesh Barnea untuk melihat-lihat negeri itu. Kadesh adalah nama singkat dari Kadesh Barnea. Jadi ada 3 nama yang muncul di sini. Padang gurun Paran, Ritmah, dan Kadesh. Tetapi sepertinya mereka datang dari Haserot dan mereka berkemah di padang gurun Paran, Ritmah, yang juga disebut sebagai Kadesh. Dan kita lihat bahwa
ini adalah tempat di mana Tuhan menyuruh mereka untuk memasuki tanah Kanaan kan. Kita lihat di Ulangan 1 ayat 19 sampai 21. Kita lihat dikatakan lalu kita sampai ke Kadesh Barnea, ya kan? Dan juga dikatakan kalau kita lihat di peta, Kadesh dan Ritma sangat berdekatan dan seluruh wilayah ini disebut sebagai padang gurun Paran. Dan ada berapa yang sedang berjalan di sini. Kalau kita hanya mengikut prajurit, maka hanya sekitar 600 ribuan kan. Tetapi jumlah totalnya seluruh bangsa Israel yang berjalan di padang gurun itu sekitar 2 juta orang. Bayangkan, 2 juta orang berkemah di padang gurun. Akan sangat penuh kan? Sehingga kalau kita bayangkan 2.000 orang berkemah, maka kemahnya itu bisa mulai dari Kadesh sampai Ritmah. Karena sangat banyak jumlah mereka. Dan daerah itu sangat berdekatan. Jadi, Kadesh dan Ritma memang wilayah yang lain, tetapi mereka sangat berdekatan. Mereka bersebelahan, dan perkemahan bangsa Israel sangat besar, sehingga kedua tempat itu dapat dilihat sebagai satu. Kedua, Kadesh adalah tempat hukuman mati. Hukuman mati, semua kematian di padang gurun berkaitan dengan Kadesh. Jadi di Kadesh, bangsa Israel menerima hukuman mati. Jadi di sini Tuhan memerintah mereka untuk memasuki Kanaan, tetapi bangsa Israel memutuskan untuk mengirim pengintai. Jadi satu orang dari setiap suku, dan ada 12 suku kan. Jadi maka ada 12 mata-mata memasuki tanah Kanaan untuk mengintai tanah itu. Dan mereka seharusnya sudah bisa masuk ke tanah Kanaan saat itu. Tetapi karena peristiwa mata-mata ini, maka mereka dihukum dengan 40 tahun perjalanan di padang gurun. Karena 10 mata-mata itu membawa kabar yang membuat hati bangsa Israel menjadi negatif terhadap tanah Kanaan. Dan selama 40 hari, mata-mata para pengintai itu memata-matai tanah Kanaan itu, sehingga hukuman bangsa Israel pun menjadi 40 tahun mengelantara di padang gurun. Jadi karena setelah 40 hari penjelajahan di tanah Kanaan, mata-mata membawa laporan negatif, maka seluruh bangsa itu dihukum 40 tahun di padang gurun. Karena mereka percayai apa kata mata-mata itu. Dan kemudian kematian Miriam pun kalau kita lihat di Bilangan 20 ayat 1, kita lihat kematian Miriam pun di Kadesh. Dan Kadesh juga adalah tempat kematian Harun dan Musa. Kematian Harun kita lihat di Bilangan 33 ayat 38 sampai 39. Di situ kita dapat melihat kematian Harun pun di Kadesh, dan Musa juga mati di Kadesh. Dan Musa mati 2 bulan sebelum bangsa Israel masuki tanah Kanaan. Tetapi kedua kematian ini, kematian
hukuman mati bagi Harun dan Musa sudah disebutkan oleh Allah. Dan sekarang mungkin kita berpikir, mengapa semua kematian di padang gurun berhubungan dengan Kadesh? Jadi cobalah kita pikirkan hubungan antara Kadesh dan kematian. Kadesh berarti tempat yang dipisahkan. Akar katanya adalah Kadash, yang berarti kudus. Dan nama asli tempat itu adalah En Mishpat, yang berarti sumber penghakiman. Dan apa kaitan ini semua dengan kematian Israel di padang gurun? Kekudusan adalah syarat untuk rakyat kerajaan Allah. Kita lihat itu di Imamat 11 ayat 44 sampai 45 dikatakan, sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi, sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus sebab aku ini kudus. Konteksnya apa ketika Allah mengatakan perkataan ini? Tuhan bilang, aku ingin kamu kudus karena aku kudus. Dengan kata lain, Tuhan mau kita menjadi seperti Dia. Dan itulah apa yang seorang bapa akan katakan kepada anaknya. Jadi, yang Allah sedang katakan di sini adalah bahwa aku telah membawa kamu keluar dari Mesir, di mana kamu adalah di mana kamu ditekan dan di mana kamu tidak mengenal aku. Dan aku mengeluarkan kamu dari Mesir itu dan menjadikan kamu sebagai anak-anakku, sebagai anak sulungku. Dan melalui perjalanan padang gurun dari Mesir sampai ke Gunung Sinai, Tuhan melakukan sangat banyak mujizat. Dia menunjukkan dirinya kepada mereka bahwa Ia adalah Allah mereka, bahwa Ia adalah pencipta alam semesta. Dan di padang gurun, di Gunung Sinai, Tuhan memberikan hukum yang telah ditolak oleh Adam. Jadi yang sedang Tuhan pulihkan di sini adalah Ia sedang memulihkan manusia yang telah jatuh, Ia sedang memulihkan firman yang telah manusia tolak. Dan Tuhan bertanya, apakah kamu mau menerima firman ini? Dan saat itu bangsa Israel menjawab, ya, kami akan mengikutimu, ya kan? Maka Tuhan katakan sekarang, masuklah tanah kanan itu, dan aku akan menyertai kamu. Jadi kejatuhan dari Taman Eden, kejatuhan itu, manusia jatuh karena mereka menolak firman Tuhan. Alhasil mereka dibuang dari Taman Eden, di mana Taman Eden, tempat di mana mereka dapat tinggal bersama-sama dengan Allah. Jadi Tuhan sedang memulihkan semua itu di sini, dan hal terakhir yang harus dilakukan adalah mereka hanya tinggal memasuki tanah kanan dan Tuhan akan menyertai mereka. Jadi masukilah tanah itu, ambillah tanah itu. Tuhan bilang bahwa aku ingin tinggal bersama-sama denganmu, aku ingin menjadi bapamu lagi, tapi agar kamu dapat tinggal bersama-sama denganku, ada satu kondisi, yaitu kamu harus kudus. Kekudusan apa yang Tuhan minta? Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan.
Jadi kalau kamu tidak kudus, kamu tidak dapat melihat Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 15 juga mengatakan, tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jadi Tuhan membawa mereka ke Kadesh yang berarti kekudusan, tempat yang kudus. Dan Tuhan menguji kekudusan mereka itu untuk melihat apakah mereka siap untuk masuki tanah Kanaan. Jadi mereka datang ke Kadesh dan Ritma pertama kalinya. Kemudian ada 40 hari pengujian iman yang diwakili oleh 12 mata-mata Israel itu. Namun 10 mata-mata itu kecuali Yosua dan Kaleb dan seluruh bangsa Israel tidak lulus dari ujian ini. Kita lihat di Mazmur 106 ayat 24 sampai 25. Mereka menolak negeri yang indah itu. Dan ingat, di sini Tuhan sedang memberikan kepada mereka Taman Eden, ya kan? Yang dikatakan di sini, mereka menolak negeri yang indah itu, tidak percaya kepada firman-Nya. Mereka menggerutu di kemahnya dan tidak mendengarkan suara Tuhan. Jadi ini seperti Tuhan mengundang mereka kembali memasuki memasuki Taman Eden, tapi mereka seperti bilang, saya tidak percaya itu tanah yang indah, saya tidak mau memasukinya. Jadi mereka menolak Tuhan lagi gitu. Jadi firman harus dipulihkan di dalam hati mereka, dan namun mereka menolak firman Tuhan itu sehingga mereka tidak dapat memasuki negeri yang indah itu. Kedua, 38 tahun kemudian Tuhan menguji kekudusan mereka lagi di Kadesh lagi. Jadi bangsa Israel, mereka yang kembali ke Kadesh, mereka telah lupa akan kasih karunia sebelumnya. Dan di sini, jadi kita lihat, bangsa Israel diuji di Kadesh. Mereka gagal, mereka dihukum, dan 38 tahun kemudian mereka kembali ke Kadesh lagi, dan mereka diuji sekali lagi. Tetapi di sini, mereka lupa akan kasih karunia Tuhan. Mereka lupa akan kebaikan Tuhan, dan mereka lupa bahwa mereka ini sedang diuji. Dan ketika mereka bergumul terus-terusan, Musa juga menjadi tertekan sehingga Musa pun menjadi gelap dan dia gagal. Kita lihat di Mazmur 106 ayat 32 sampai 33 dikatakan mereka menggusarkan dia dekat air Meriba sehingga Musa kena celaka karena mereka. Sebab mereka memahitkan hatinya sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Dan kalau kita lihat di Bilangan 27 ayat 14 dikatakan, karena pada waktu pembatahan umat itu di padang gurun Sin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meriba dekat Kadesh di padang gurun Sin. Jadi Musa pun dibuat jatuh di sini. Dan ketika mereka datang ke Kadesh, pertama kalinya mereka bergurumul karena haus, dan kedua kalinya 38 tahun kemudian sama halnya mereka bergurumul tentang air lagi. Dan inilah mengapa Musa dan Harun tidak dapat memasuki tanah Kanaan. Kita lihat di Bilangan 20 ayat 8, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul, katakanlah di depan mereka kepada bukit batu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Dan juga Bilangan 20 ayat 10 sampai 11. Sesudah itu kita lihat di ayat 11-nya. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu ternak mereka dapat minum. Jadi Tuhan bilang bahwa Tuhanlah yang akan memberikan air kan, tetapi Musa di ayat 10 Musa malah mengatakan bahwa dia yang akan memberi umat itu minum air.
Dan ini kita sebagai pekerja Allah harus ingat bahwa bukan kita yang memberi minum, tapi Allah yang memberi minum. Kita hanya alat, dan bukan kita yang memberikan firman, hanya Tuhan yang memberikan firman. Tuhan menyuruh Musa untuk memerintahkan batu itu untuk mengeluarkan air, tapi Musa malah memukul batu itu. Dan karena itu Musa telah tidak percaya kepada firman Tuhan. Karena ini adalah ujian kekudusan dan dia gagal. Karena Tuhan menyuruh Musa untuk membicara kepada batu itu, tapi Musa memukul batu itu. Jadi Musa tidak taat kepada firman Allah. Dan sekarang kita lihat nomor 3, makna dan aplikasi historis dari penebusan. Jadi sebagaimana kita telah lihat, kita harus terlebih dahulu lulus dari ujian kekudusan ini sebelum kita dapat masuk ke tanah Kanaan. Dan kekudusan apa yang Tuhan minta dari umatnya? Apakah orang Israel itu, mengapa umat Israel itu tidak siap 38 tahun sebelumnya? Mereka gagal. Dan kedua kalinya juga mereka gagal. Nah pertanyaannya, apakah kita siap? Kalau Musa dan Harun aja gagal, bagaimana perasaan kita kan? Jadi coba kita lihat, Kadesh menandakan tempat dan waktu di mana Allah menuntut kekudusan dari umat Israel. Dan ada Kadesh di dalam setiap kehidupan kita. Tempat dan waktu di mana Tuhan menuntut kekudusan. Dan apa kekudusan itu? Kekudusan bukan kesempurnaan kita. Tuhan bukan minta kita untuk sempurna, karena hanya Allah, hanya Yesus yang sempurna. Tuhan bukan minta kita untuk menjadi 100% kudus, bukan kudus, sempurna, bebas dari dosa, karena itu tidak mungkin. Hanya Yesus yang sempurna. Jadi kekudusan, kita lihat, Tuhan memintakan bangsa Israel untuk masuk dan menaklukkan tanah itu. Dan itulah kekudusan. Ketika kita setuju dengan firman Tuhan, dengan tindakan kita. Itulah kekudusan. Ketika kita setuju dengan firman Tuhan, dengan tindakan kita. Ketika kita meninggalkan ketakutan, ego, segala alasan, kita meninggalkan itu semua, dan kita memposisikan firman Tuhan sebagai nomor 1. Kiranya kita juga menyampai titik di dalam perjalanan iman kita, di mana kita memiliki firman Tuhan sebagai yang pertama dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan mempersiapkan bangsa Israel dan menuntun mereka kepada kekudusan. Jadi Tuhan mempersiapkan bangsa Israel sebelum meminta mereka untuk menjadi kudus. Tuhan seperti bapa yang menuntut anaknya sebelum anaknya menghadapi ujian. Jadi kalau kita melihat di buku kedua dan ke-8 dari seri sejarah penebusan, kita melihat bagaimana Tuhan mengajar bangsa Israel untuk menjadi kudus. Jadi marilah kita lihat. Jadi dari Mesir
sampai ke Ritma. Sekarang coba kita lihat seluruh perjalanan sebelum mereka tiba di Ritma atau Kadesh. Rute perjalanan pertama di padang gurun ini coba kita lihat di peta ini. Peta ini bukan hanya sebuah peta geografis dari timur tengah kuno situ, tapi ini adalah sebuah peta iman, perjalanan iman kita. Peta ini menunjukkan kepada kita 5 bagian perjalanan. Pertama dari Mesir ke Sinai. Sinai di mana mereka menerima firman Tuhan. Dan dari Sinai ke Kadesh, ini adalah bagian kedua di mana mereka seharusnya memasuki tanah Kanan. Tetapi mereka tidak taat sehingga mereka harus muter-muter selama 38 tahun sampai mereka kembali ke Ritma atau Kadesh lagi. Dan dari situ mereka memasuki Iye Abarim, di mana mereka semua meninggal setelah 38 tahun. Itu adalah bagian yang keempat. Jadi rute pertama, rute kedua, rute ketiga, dan rute keempat. Dan rute kelima adalah dari Iye Abarim sampai ke Gilgal, yaitu tanah Kanaan. Dan dari 5 rute ini, 5 bagian perjalanan ini, di mana bangsa Israel paling banyak bergurumul sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi bagian mana? 1, 2, 3, 4, atau 5? Di mana mereka paling banyak bergurumul? Menurut menurut ayat-ayat yang terkandung dalam Alkitab, itu ada di bagian pertama. Ketika mereka keluar dari Mesir, mereka dari Mesir itu mereka komplain terus sampai ke Laut Merah. Mereka melihat ada Firaun dan mereka dikejar-kejar orang Mesir pun mereka masih komplain. Mereka masih merasa lebih baik kembali ke Mesir. Tetapi setelah Tuhan menandakan mujizat di mana Laut Merah terbuka, mereka menyeberangi dan mereka menyembah Tuhan saat itu, tetapi mereka naik turun terus sepanjang perjalanan pertama ini. Mereka naik turun terus dan mereka selalu mengingat-ingat Mesir, meskipun kehidupan di Mesir, meskipun mereka terinjak-injak di Mesir. Jadi mereka marah-marah, mereka kehausan, Tuhan berikan mereka air itu pahit, mereka marah-marah lagi. Jadi mereka marah-marah terus. Dan Tuhan menjadikan air pahit itu menjadi manis dan mereka senang kembali. Dan ketika mereka ke Elim, ada banyak sumber air, mereka senang. Terus mereka masuk ke padang gurun Sin, terus mereka lapar. Di padang gurun mereka lapar, Tuhan mengirim mana. Terus jadi mereka naik turun terus. Mereka memuji Tuhan, mengutuk Tuhan, memuji Tuhan, mengutuk Tuhan. Jadi naik turun terus panjang perjalanan ini. Dari bagian pertama dari perjalanan mereka ini banyak naik turun ini. Tetapi di bagian pertama ini Tuhan tidak menghukum mereka. Jadi sama seperti kita ketika kita pertama kali percaya kepada Tuhan. Terus kita dibaptis. Seperti Laut Merah terbuka. Mereka seperti dibaptis. Jadi mereka seperti bayi-bayi iman. Dan ketika bayi itu menangis, ibu memberi susu, ya kan? Jadi seperti itu bagian pertama ini. Sampai mereka
menerima firman Tuhan. Dan setelah itu mereka sudah seharusnya menjadi lebih dewasa setelah Tuhan memberikan mereka firman, dan maka setelah itu barulah Tuhan memerintahkan mereka untuk masuki tanah Kanaan. Karena mereka telah menjadi lebih dewasa kan seharusnya setelah menerima firman. Dan perjalanan ini bukan hanya soal perjalanan iman kita pribadi, tetapi melalui peta ini dan melalui Alkitab, ini menunjukkan kepada kita bahwa sepanjang perjalanan ini, kamu tidak sendirian. Ada yang berjalan bersama-samamu. Agar kita dapat dituntut untuk menjadi kudus, maka kita tidak berjalan sendirian. Ada Yesus yang berjalan bersama-sama dengan setiap kita. Dan Injil Yohanes menunjukkan kepada kita bahwa Yesus di sini. Bagaimana? Sukos dalam bahasa Ibrani berarti kemah. Dan hari raya Pondok Tahun di dalam bahasa Ibrani adalah hari raya Sukot. Dan di Sukot, di hari raya itu mereka membuat tenda-tenda untuk mengingat kehidupan ketika mereka hidup berkemah. Nah, kita di Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kata diam di sini adalah genoi yang berasal dari kata Ibrani shekain. Dan shekain berarti hadirat Tuhan, tapi artinya adalah berkemah. Jadi yang Yesus katakan di sini ketika Yesus turun dari sorga ke bumi, dia berkemah bersama-sama dengan kita. Dan etam adalah tempat di mana Tuhan mengirim tiang api dan awan. Dan Yesus ketika dia datang ke bumi ini, sebelum dia memulai pelayanannya, dia dibawa ke padang gurun selama 40 hari kan. Kita lihat itu di Matius 4 ayat 1-2. Dan Yesus melakukan ujian itu untuk menunjukkan kepada kita bahwa ketika dia turun ke bumi ini dan memulai pelayanannya, itu adalah dia yang sedang memasuki padang gurun bersama-sama dengan kita, dan dia diuji sama sebagaimana kita pun diuji. Dan pelayanannya dimulai dengan pembaptisan. Itu ada di kita lihat di 1 Korintus 10 ayat 1-2. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Jadi setelah mereka menyeberangi Laut Merah itu, mereka telah dibaptis dan mereka telah penuh-penuh keluar dari Mesir, dari jangkauan Firaun. Dan di Marah, kemudian mereka lanjut ke Marah. Di situ Tuhan mengubah air pahit menjadi air yang manis. Dan manis bukan manis gula, tetapi dapat diminum. Air yang baik. Dan ini menunjukkan secara rohani di mana Tuhan mengubah kepahitan kehidupan kita menjadi sesuatu yang manis, sesuatu yang manis. Dan di kitab Wahyu kita melihat
bahwa ada kepahitan yang membunuh orang-orang, namun Tuhan mengubah kepahitan itu menjadi sumber kehidupan. Dan saya percaya bahwa kamu dan saya telah mengalami di mana Tuhan mengubah kepahitan kehidupan kami, kehidupan kita menjadi sebuah kemanisan di dalam Yesus Kristus. Dan kita lihat itu pun di Yohanes 2 ayat 7-9 di mana Yesus mengubah air menjadi anggur. Jadi Yesus mengubah sesuatu yang mati menjadi sesuatu yang hidup. Dan anggur juga Yesus gunakan untuk menggambarkan darahnya yang adalah sumber kehidupan. Dan setelah dari Mara mereka berjalan ke Elim, dan di Elim ada banyak sumber air. Ada 12 sumber air dan 70 pohon palem. Dan Yesus pun memilih 12 pengikut dan 70 murid kan, 12 murid dan 70 pengikut. Dan sama seperti sumber air dan pohon itu memberikan sabat bagi banyak orang, memberikan perlindungan dari teriknya matahari, memberikan air untuk melepaskan rasa haus. Jadi sama seperti itu, pelayanan dengan 12 murid dan 70 pengikut juga seperti itu seharusnya. Dan kita lihat juga di padang gurun Sin, Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan di padang gurun Sin ini adalah tempat di mana turun kan. Dan kita lihat juga selanjutnya di Refidim, kita melihat bagaimana Tuhan memberikan air dari batu kan. Dan di Yohanes 7 ayat 37-38, banyak orang sedang berdiri di depan bait suci dan minta air, dan Yesus bilang di situ, kamu siapa yang percaya kepadaku, dari dirinya akan keluar air kehidupan kan. Jadi Yesus adalah pemberi air kehidupan itu. Dan di 1 Korintus 10 ayat 4 dikatakan, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Dan setelah itu kita juga lihat apa selanjutnya dari Yohanes 7. Apa yang dikatakan di Yohanes pasal 8. Yesus mengatakan bahwa akulah pemberi air kehidupan, dan orang-orang saat mendengarnya, saat itu mereka bingung kan. Tetapi setelah itu Yesus naik ke gunung dan dia turun. Di padang gurun Sinai ketika mereka tiba, Musa naik ke atas. Musa naik turun gunung Sinai itu selama 8 kali. Dan ketika ia naik keempat kalinya, maka Tuhan memberikan 10 perintah kepada Musa. Dan ketika dia naik ke 6 kali, Musa berdiam di situ selama 40 hari dan 40 malam. Dan di akhir itu, ketika Musa naik ke 4 kalinya, Musa puasa 40 hari 40 malam, dan di akhirnya itu barulah Tuhan memberikan 2 loh batu yang berisi 10 perintah Tuhan. Dan Tuhan membuat 2 loh batu itu Tuhan adalah roh, namun dia menulis dengan jarinya di atas batu. Jadi Tuhan yang adalah roh turun ke bumi dan menulis dengan jarinya di atas loh batu itu. Dan Musa membawa turun loh batu itu turun, dan ketika dia turun maka dia melihat bahwa umat itu menyembah lembu sapi emas, maka ia memecahkan 2 loh batu itu. Dan Musa kemudian kembali
Musa kemudian kembali naik ke atas, bertobat, barulah Musa setelah bertobat meminta lagi 2 loh batu itu, dan kedua kalinya Tuhan tidak menulis dengan jarinya sendiri. Dan kalau kita lihat di Yohanes 8, Yesus naik ke gunung, dan ketika dia turun ada seorang wanita yang ada seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina, ya kan? Jadi Yesus dia naik ke gunung, dan Yesus ketika dia turunnya bertemu dengan perempuan ini yang dibawa oleh orang-orang jadi ada banyak saat itu perempuan itu ada banyak rabi-rabi yang meminta Yesus untuk menghakimi perempuan itu, tetapi apa yang Yesus lakukan adalah Yesus menulis dengan jarinya di atas pasir, kan? Ya, ayat di Yohanes 8 ayat 6 dikatakan bahwa Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan di ayat 8 dikatakan bahwa ia melakukan itu. Jadi Yesus melakukan ini 2 kali. Dan ini menunjukkan bahwa dia turun 2 kali, dan wanita ini yang kedapatan berbuat zina, dia diampuni karena Yesus turun 2 kali dan menulis ke dalam hati umatnya bahwa kita semua telah bebas dari dosa-dosa kita. Dan itulah bagaimana Tuhan mempersiapkan umat Israel untuk kekudusan. Itu bagaimana Tuhan mempersiapkan kita melalui kedatangan Yesus pertama, mempersiapkan kita untuk kekudusan, dan sekarang Tuhan dapat meminta dari kita kekudusan. Jadi setelah peristiwa Sinai ini, mereka diperintahkan Tuhan untuk memasuki tanah Kanaan, tetapi mereka tidak taat, kan? Dan Yesus maka bilang bahwa dia akan kembali. Dan kita lihat dari Kadesh sampai ke Kadesh lagi selama 38 tahun, kita dapat melihat apa yang terjadi di sini. Peristiwa-peristiwa yang penting adalah air yang keluar dari batu pertama kalinya. Batu pertama itu dalam bahasa Ibrani adalah tsur, yang berarti batu. Dan batu ini melambangkan ini batu bongkahan, dan batu sur ini adalah batu yang teguh, yang susah dipecah, yang tanpa retakan. Dan itu ada di Keluaran 17 ayat 6. Tapi batu kedua yang terdapat di Bilangan 20 ayat 8, kata yang digunakan untuk melambangkan batu itu adalah selah. Dan selah adalah batu dengan celah, batu dengan retakan, batu yang sudah terbelah. Dan ini melambangkan Yesus yang sudah terpecah-pecahkan tubuhnya. Jadi batu sur melambangkan kedatangan Yesus yang pertama. Jadi Yesus datang ke bumi ini sebagai batu yang teguh tanpa retakan. Tetapi dia dilukai dan dipecah-pecahkan untuk kita. Kita lihat itu di Mazmur 129 ayat 3.
di atas punggungku pembajak membajak, membuat panjang alur bajak mereka. Dan Yesus menderita untuk kita. Jadi cambuk menggantikan kita. Dan sekarang kalau kita lihat Sela, batu kedua itu melakukan kedatangan kedua. Yesus ketika dia datang, dia tidak datang untuk dicambuk sekali lagi. Tapi dia datang kepada mereka yang sudah selamat oleh darahnya. Karena dia telah mengampuni dosa-dosa kita, melalui kematiannya di atas kayu salib dan kebangkitannya, maka kita sekarang dapat datang kepada Allah Bapa dan dapat menerima air kehidupan melalui doa dan firman. Jadi makanya Tuhan memerintahkan Musa untuk berbicara kepada batu yang kedua, batu Sela itu, bukan memukulnya agar air itu keluar. Karena itu yang harus kita lakukan. Kita untuk meminum air kehidupan itu, kita hanya perlu berdoa dan meminta kepada Tuhan dan mendekatkan diri kepada firman. Dan kita lihat di di Ibrani 9 ayat 28, dikatakan demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi orang Israel sama seperti orang yang sakit selama 38 tahun di Yohanes 5. Bahkan selama 38 tahun berputar-putar di padang gurun. Iman mereka itu pasif. Iman mereka hanya menunggu apa yang akan Allah lakukan. Mereka menunggu secara pasif. Mereka mengikuti cara-cara yang lama. Di Yohanes 5, orang yang sakit itu, ia telah sakit selama 38 tahun dan dia bilang bahwa saya sakit sampai 38 tahun ini dan tidak ada orang yang dapat memasuki saya kepada kolam air itu. Jadi dia juga pasif kan. Tapi Yesus datang dan bilang, bangkitlah dan berjalanlah gitu kan. Dan kalau kita menerima firman-Nya dan mengambil firman-Nya dan menaati firman-Nya, maka firman itu akan terjadi. Dan di sini kita lihat Musa seharusnya berbicara kepada batu yang kedua, maka air itu akan keluar. Tetapi Musa malah memukulnya sesuai dengan cara pertama. Dan saudara-saudara yang berkumpul hari ini, apakah kalian percaya ketika kalian meminta kepada Tuhan, kalian berdoa kepada Tuhan, apakah kalian percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa kalian? Pertama kali, batu itu dicambuk. Kedua kali, seharusnya Musa hanya perlu berbicara kepada batu itu, tetapi dia mencambuk batu itu sekali lagi. Dan kita, apakah kita percaya kepada firman Tuhan? Apa kita menaatinya? Dan sekarang coba kita masuki kesimpulan siapa yang akan memasuki tanah Kanaan. Jadi banyak telah meninggalkan, banyak yang telah mati di Kedes. Musa pun mati. Jadi siapa yang akan memasuki tanah Kanaan? Kita akan memasukinya. Amin. Bahkan Musa dan Harun tidak dapat, tetapi kamu dapat. Amin. Bagaimana caranya? Kita harus lulus ujian kekudusan. Apa kalian siap? Bagaimana generasi kedua dari bangsa Israel itu dapat memasuki tanah Kanaan? Tuhan yang membuat mereka lulus. Caranya, mari kita lihat dari rute yang terakhir, dari Kedes ke Kanaan. Menurut Senior Abraham Park,
pernah mengatakan, jika Yesus ingin, dia bisa saja tidak mati dan bisa saja langsung naik ke sorga. Tetapi, apa baiknya itu? Alasan mengapa dia turun ke bumi ini adalah untuk menyelamatkan mereka yang telah jatuh ke dalam dosa, supaya mereka dapat menerima kehidupan yang kekal ini dan dapat ditransfigurasi ke atas surga. Itulah yang Yesus inginkan. Jadi apa gunanya jika dia naik sendiri ketika semua orang lain tidak siap? Jadi Yesus menunggu umatnya untuk siap. Itulah mengapa dia memilih jalur kematian dan kebangkitan, supaya kita juga dapat menerima berkat kebangkitan itu, dan di masa depan, di kedatangan keduanya itu, kita pun dapat ditransfigurasi bersama-sama dengan dia. Dan karena kita lihat di bagian di rute terakhir ini, dari Kadesh ke Kanaan ini seperti Tuhan berjalan, memegang tangan kita, dan berjalan bersama kita, menuntun kita memasuki tanah Kanaan. Pertama, setelah Kadesh, adalah Gunung Hor. Gunung Hor adalah tempat di mana Harun meninggal. Dan coba kalian bayangkan menjadi mereka. Harun dan Musa adalah standar iman mereka saat itu. Dan ketika mereka tidak dapat memasuki tanah Kanaan, bagaimana perasaan orang-orang yang lain? Mereka melihat pemimpin mereka gagal. Jadi mereka pasti berpikir standarnya jadi apa? Pemimpin sebenarnya jadi siapa? Saya harus kemana di dalam perjalanan iman ini? Saya harus mengikuti siapa? Ya kan, kita akan merasa hilang, kita akan merasa nyasar, kita merasa seperti kita ditinggalkan di padang gurun sendirian tanpa seorang pemimpin, tanpa pertolongan. Kita seperti sendirian di padang gurun ini kan. Dan setelah Gunung Hor, setelah Harun meninggal, mereka masuki Zalmona. Jadi dari Zalmona, mereka ingin dari Zalmona ke Punon, mereka ingin menyeberang, tetapi jalur singkatnya itu dikuasai oleh Raja Edom, dan Raja Edom tidak mengizinkan mereka untuk lewat, sehingga mereka harus mutar. Dan bayangkan, mereka adalah bangsa yang lelah, mereka capek, dan mereka ingin memasuki tanah Kanaan kan, tetapi mereka malah memasuki jalan yang lain. Jadi mereka harus putar melalui jalan yang panjang, jalan yang salah, karena Kanaan harusnya mereka ke utara, tapi mereka malah ke selatan. Jadi mereka, banyak di antara mereka marah karena merasa kenapa pemimpin tidak dapat berbicara dengan Raja Edom? Kenapa Tuhan tidak membuka jalan singkat itu? Kenapa mereka harus mutar jauh sekali? Karena di situ adalah pegunungan dan mereka harus memutarinya. Mereka tidak dapat menyeberang pegunungan itu. Jadi mereka harus mutar ke bagian bawah gunung itu, dan setelah itu baru mereka dapat ke Punon. Dan di Punon dan Zalmona berarti kegelapan, dan Punon berarti matahari terbenam. Dan di Punon mereka mulai komplain akan mana yang mereka telah makan selama hampir 40 tahun. Dan coba kita pikirkan, siapa yang membutuhkan mana? Siapa yang membutuhkan firman Tuhan?
Jadi kalau lihat di Bilangan 21 ayat 5, mereka itu muak dengan mana. Dan setelah itu ada peristiwa ular-ular berapi kan. Dan mereka pasti berpikir bahwa Tuhan mengirimkan ular-ular untuk membunuh mereka semua. Jadi mereka merasa marah terhadap Tuhan. Tetapi Yesus mengatakan di Yohanes 3 ayat 14, kita harus sadar bahwa padang gurun itu penuh dengan banyak ular-ular berapi itu, ular-ular berbisa. Tapi selama sampai di sini mereka tidak menemukan ular-ular itu. Baru di sini setelah mereka muak dengan mana ini, barulah mereka menghadapi ular-ular padang gurun ini. Dan hanya mereka yang menatap ke ular perunggu. Dan ular perunggu itu ditinggikan dan merupakan gambaran juru selamat kita Yesus Kristus yang akan mengambil semua semua racun dosa itu dan ditinggikan di kayu salib. Dan itulah yang harus kita sadari setelah kita melewati titik rendah dari perjalanan iman kita, bahwa hanya Allah yang dapat menyelamatkan kita. Mau berapa banyak ular yang kita jumpai ketika kita meninggalkan firman, kita menjauhi Tuhan, hanya Yesus yang dapat menyelamatkan kita kembali. Dan setelah Punon, datanglah mereka ke Obot, yang berarti kantung anggur. Dan di Matius 9 ayat 17, Tuhan mengatakan bahwa kantung air itu seperti hati, dan anggur itu seperti firman. Jadi kita memerlukan hati yang baru untuk menerima firman yang baru. Dan di sini, jadi anggur baru perlu dituangkan ke dalam kantung anggur yang baru. Dan setelah dari situ mereka ke Iabarim, dan di Iabarim, di sini ini berarti jalan reruntuhan. Dan di sini Tuhan mau kita menjadi manusia yang baru. Kita lihat itu di Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Di mana Tuhan ingin kita menjadi manusia yang baru. Dan setelah Iabarim, mereka ke Dibon Gad. Dan Dibon Gad berarti merindukan. Dan kita akan merindukan. Ya, kita sebelumnya sudah mau menyerah, tapi ketika Tuhan memberikan kepada kita hati yang baru, maka kita akan merindukan. Kita akan merindukan Tuhan. Dan 2 Petrus 3 ayat 12 berbicara tentang mereka yang menanti-nantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Mereka yang hatinya dipenuhi dengan kerinduan yang sungguh-sungguh akan langit baru dan bumi yang baru. Dan setelah itu mereka ke Almon di Plataim, yang berarti gumpalan buah ara. Jadi ini seperti kekuatan yang baru. Ini seperti melambangkan kekuatan yang baru. Jadi di saat itu banyak yang di zaman perjanjian lama, mereka yang lelah dan letih setelah perjalanan panjang, mereka sering disuguhi rangkaian buah arah ini. Jadi kue ini menjadi semacam lambang dari kekuatan yang baru. Daud pun diberikan kue ara ini oleh Abigail ketika dia di padang gurun kan. Dan setelah Alon di Plataim ini, mereka memasuki pegunungan Abarim. Dan pegunungan Abarim ini adalah artinya wilayah di seberang sungai. Jadi ketika kita dapat melihat apa yang di seberang, maka kita dapat memiliki iman. Kita lihat itu di Mazmur 119 ayat 18, di mana ketika Tuhan membuka mata kita, maka kita memiliki pengharapan.
kita dapat melihat apa yang di seberang, apa yang Tuhan persiapkan. Dan setelah dari situ mereka ke Moab, yang berarti keturunan dari ayahku. Jadi di Moab sini ini melambangkan tempat di mana Tuhan membersihkan sisa-sisa dosa terakhir. Jadi seperti Gunung Sinai yang kedua. Dan terakhir di Gilgal. Gilgal berarti hari ini aku telah menyingkirkan celaan Mesir darimu. Yang berarti apapun yang menghalangi kamu dari kekudusan, aku telah mengangkat itu darimu dan sekarang kamu kudus. Jadi mereka menyeberangi sungai Yordan. Dan kita lihat bahwa sungai Yordan juga dibelahkan dan bukan seperti Laut Merah yang terbelah kiri dan kanan, tetapi ketika tapi kalau kita di Yosua 3 ayat 16, di Yosua 3 ayat 16 dikatakan bagaimana air itu dibelah, dihentikan, bagaimana itu dihentikan. Dan caranya adalah sungai itu dihentikan jadi seperti tembok air gitu. Dan ini menunjukkan bahwa Allah harus menghentikan, Tuhan harus menghentikan dikatakan bahwa maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam. Dan Adam sini, jadi sungai itu diberhentikan di Adam. Adam melambangkan sumber dosa. Jadi ini cara sungai ini berhentikan melambangkan bagaimana Tuhan Tuhan menghentikan aliran dosa dari Adam. Jadi semua orang yang dan di masa Yesus banyak sekali yang datang yang mereka seperti Lazarus, Maria Magdalena, orang-orang yang di dalam kematian. Dan itulah kita, dan Yesus memberikan kepada kita undangan untuk datang kepadanya. Kita hanya perlu datang kepadanya dan kita akan menjadi kudus. Seringkali kita di dalam perjalanan iman kita memasuki kegelapan. Kita berada di titik rendah dalam perjalanan iman kita. Dan kita merasa Tuhan membawa kita muter-muter. Dan kita sering merasa Tuhan membuat kita merasa ketika kehidupan kita memasuki lubang ini, lubang perjalanan ini, mari kita percaya bahwa Tuhan sedang menuntun kita kepada kekudusan. Ketika kita berada di padang gurun ini, Tuhan sedang menuntun kita kepada kekudusan. Dan marilah kita semua masuki tanah Kanaan bersama-sama. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan kepada kita waktu ini di mana kita dapat mempelajari firman-Mu dan dapat mengkaji perjalanan padang gurun ini. Dan Bapa, memang benar sering kali sebagaimana kita telah melihat di perjalanan padang gurun ini, kita pun sering merasa rendah, kita sering merasa mau pecah kepala, kita pusing, kita frustrasi dan kehidupan kita hadapi ini. Tetapi Bapa, kami minta supaya kami semua dapat lulus ujian kekudusan ini, kami dapat menjadi kudus oleh darah Yesus, dan supaya kami semua dapat masuki tanah Kanaan, sama seperti Yosua dan Kaleb. Bantulah kami supaya kami tidak mati baru masuk, tapi kiranya kami dapat dengan hidup-hidup dalam nama Yesus memasuki tanah itu.
Terima kasih, dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.